Para pastor, para suster, saudara-saudari, para katekis yang saya kasihi. Kali ini kita akan mencoba memulai sosialisasi aksi puasa pembangunan tahun 2026. Sebagaimana biasanya bahwa setiap tahun, tepatnya di masa Prapaskah, kita akan mencoba merenungkan aksi puasa pembangunan yang notabene menjadi retret agung kita. Maka kali ini kita akan mencoba melihat bahan APP kita di tahun 2026 ini. Pertama sekali kita mengetahui sebagaimana biasanya bahwa serasa sudah menjadi rutinitas kita bahwa tiap tahun sebagai orang Katolik kita menjalani yang namanya masa Prapaskah, masa tobat dan tapa, atau masa puasa dan pantang. Semua ini sudah menjadi rutinitas kita setiap kita memulai masa Prapaskah hingga kita menutupnya nanti dengan masa Paskah. Masa ini menjadi retret yang panjang, kurang lebih 40 hari lamanya kita bermenung bersama. Pada masa inilah semua orang beriman diajak untuk merenungkan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus, yang mana kebangkitan yang dulu itu kita rasakan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, kita rasakan di sini dan dalam situasi kita yang saat ini. Maka untuk mengisi permenungan itu, gereja membingkainya dalam gerakan aksi puasa pembangunan. Lewat gerakan APP inilah, umat Allah diajak untuk bermenung, berdoa, mati raga, dan juga berbuah dalam aksi solidaritas kepada sesama. Tema nasional APP tahun 2026 ini masih bergelut dengan dunia pengharapan, yakni kita masih merenungkannya dalam konteks tahun pengharapan. Karena notabene para saudara-saudari kita di KWI menyusun bahan dasar dari APP kita ini masih dalam kerangka tahun pengharapan, yakni mereka menyusunnya di tahun 2025 yang lalu. Juga pelaksanaan lokakarya APP kita tentunya masih dalam kerangka tahun 2025. Sehingga tidak mengherankan bahwa tema ini masih bernuansa tahun pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi tema APP Nasional tahun 2026 ini disusun oleh tim KWI berdasarkan masih pada tahun pengharapan. Sehingga tidak heran bahwa temanya pun akhirnya masuk dalam tema pengharapan. Yakni tema nasional APP 2026 adalah Gerakan Misioner Gereja dalam menghadirkan pengharapan. Tema kali ini langsung membahas APP itu sendiri dan menyasar ke dalam spiritualitas APP, di mana pada hakikat dasarnya APP adalah gerakan iman gereja yang mana diintegrasikan dalam doa, pantang, puasa, dan derma sebagai suatu kesatuan rohani dan sosial. Sekali lagi, doa, pantang, puasa, dan derma ini menjadi satu kesatuan rohani dan sekaligus sosial kita. Di mana iman yang ada di dalam itu diwujudkan dalam buah sosial kita. Tujuan bukan hanya sekedar kesalehan pribadi, tetapi transformasi hidup bersama menuju gereja yang sinodal, misioner, dan solider. Transformasi atau perubahan itu di mana gereja yang kita secara bersama, bergerak bersama itu
menjadi sebuah misi, karya yang bukan hanya karya tangan biasa, melainkan karya untuk berbagi, bersolider. Sebagai wujud solidaritasnya, gerakan APP itu dimulai dari doa. Doa sebagai sumber misi. Doa menjadi sumber daya gerakan misi gereja itu sendiri. Dalam doa, pantang dan puasa, umat membuka diri pada bimbingan Roh Kudus. Sering sekali kalau diajarkan untuk anak-anak yang menerima komuni pertama, sering dikatakan bahwa doa adalah komunikasi. Komunikasi kepada Tuhan. Komunikasi pribadi. Maka tak jauh juga hal itu di sini mau mengatakan bahwa doa dalam pantang dan puasa itu membuka diri untuk bimbingan Roh Kudus. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan sendiri, membuka diri untuk sebagaimana dibimbing dalam suatu gerakan kasih. Sebagaimana jemaat di Antiokhia yang diutus untuk bermisi. Doa memurnikan motivasi, meneguhkan pertobatan, dan mengarahkan seluruh aksi pada kehendak Allah. Dalam kalimat ini mau mengutarakan bahwa pertama-tama doa itu memurnikan motivasi. Memurnikan niat yang ada dalam diri kita. Lalu niat yang sudah ada itu kemudian dikuatkan. Dikuatkan untuk apa? Agar niat yang murni itu semakin teguh. Dan keteguhannya itu bermuncul dalam pertobatan. Dan mengarahkan seluruh aksi APP itu kemudian pada kehendak Allah. Jadi niat manusiawi kita dimurnikan bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kehendak Allah. Pantang dan puasa sebagai dasar solidaritas. Kita tahu, pantang dan puasa itu adalah menahan diri. Pantang sering kita terjemahkan menjadi membatasi diri dalam segala sesuatu hal yang sifatnya konsumerisme atau lebih kepada berpantang untuk tidak melakukan sesuatu. Juga puasa bukan berarti tidak makan, tetapi menahan diri juga untuk lebih mencukupkan diri kepada yang sudah ada. Pantang dan puasa sebagai dasar solidaritas. Dengan berpantang, kita menahan diri. Dengan berpuasa, kita menahan diri. Sama-sama menahan diri. Pantang dan puasa menahan diri untuk mengecilkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan dengan kerendahan diri itu, dengan kerendahan hati itu kemudian menjadikan kita untuk bisa bersolider, berbagi kepada sesama. Pantang dan puasa bukan sekedar menahan diri, tetapi latihan rohani untuk membangun solidaritas. Dengan menahan diri, kita melatih rohani kita untuk berbagi kepada sesama. Teladan Yesus yang berpuasa menegaskan bahwa hidup manusia bergantung pada Allah. Dari pengalaman rohani inilah lahir kedermawanan, mau memberi, mau berbagi, dan keberpihakan kepada orang yang lemah. Itulah akhirnya buah pantang dan puasa kita. Keempat adalah derma APP. Ini memberi dari kekurangan. Banyak kita selalu melihat bahwa orang memberi itu serasa setelah dia cukup. Padahal di sini mau mengatakan memberi itu bukan soal kita cukup dulu, tetapi memberi bahkan dari
kekurangan. Derma APP berasal dari silih, pantang, dan puasa. Silih bukan dari kelebihan semata. Akan tetapi semangatnya adalah keseimbangan dan kebersamaan. Keseimbangan dalam artian, apa yang saya punya, mereka juga bisa punya. Apa yang saya gunakan, mereka juga bisa menggunakannya. Agar lebih memiliki keberpihakan dan tidak berkekurangan. Derma menjadi doa yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Itu derma artinya memberi. Memberi yang bukan sekali lagi dari kelebihan, melainkan dari kekurangan kita sendiri. Bagian kelima adalah APP menghadirkan harapan bagi bumi dan orang miskin. Seperti tema-tema kita sebelumnya, bahwa dalam gerakan APP kita lebih sering melihat orang miskin dan alam ciptaan. Jadi semangatnya itu kemudian dilihat bahwa APP menghadirkan harapan bagi bumi dan orang miskin. Kejadian terakhir kita di Pulau Sumatera ini sungguh sangat mengiris hati, di mana alam kita digerus, pohon-pohon ditebang, dan akibatnya berakibat fatal kepada kehidupan atau kelangsungan hidup manusia. Banjir bandang yang kemudian membuat gunung longsor dan pada akhirnya banyak menelan korban. Bagaimana kita menjawab itu? APP menjawab jeritan orang miskin dan jeritan bumi. Melalui kepedulian sosial, keadilan, dan tanggung jawab ekologis. Dalam gerakan-gerakan APP yang sudah kita pernah buat, hal ini sudah mulai kita laksanakan. Gerakan ini bergerak dari karitatif menuju pemberdayaan dan advokasi. Pemberdayaan itu selalu dilaksanakan oleh Komisi PSE kita dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mendukung UMKM. Advokasi, terakhir-terakhir ini kita mendengar bagaimana Komisi KPKC mendorong untuk penutupan salah satu perusahaan yang notabene mengganggu keberlangsungan lingkungan. Dan akhirnya di bulan Januari kemarin, hal itu membuahkan hasil dengan pencabutan dari izin yang menggerus alam kita. Inilah advokasi yang dimaksudkan. Semua ini berlandaskan ajaran sosial gereja, di mana martabat manusia, solidaritas, dan subsidiaritas itu menjadi hal yang utama. Martabat manusia sangat penting untuk diperjuangkan. Maka dari sinilah harapan semuanya itu kita mulai. Bagian keenam ialah iman yang hidup dalam perbuatan baik. Tentu apa yang menjadi permenungan kita, apa yang menjadi buah tapak kita, itulah iman kita. Dan kemudian iman itu hidup dalam perbuatan kita. Maka dikatakan iman Kristiani harus berbuah dalam tindakan nyata. Jangan hanya mengatakan beriman, tetapi tidak melaksanakan sesuatu. Di sini mau dikatakan bahwa ketika orang mengatakan beriman, harus diwujudkan dan dinyatakan dalam sesuatu perbuatan yang nyata. APP menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Melalui, nah ini dia. Di mana tindakan nyata itu? Aksi kasih, pelayanan, dan solidaritas. Ini lebih lagi diutamakan, dikerucutkan lagi kepada kaum yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Ketika kami mulai menyusun hal bahan ini,
kelima hal ini banyak sekali kami perdebatkan juga. Kenapa? Seperti apa orang kecil? Seperti apa orang lemah? Seperti apa orang miskin? Tersingkir, bahkan difabel? Dan semuanya itu pelan-pelan mulai kita lihat. Seperti contohnya apa yang sedang dirasakan oleh para saudara-saudara kita yang mengalami dampak dari longsor dan banjir bandang di dataran Sibolga, di dataran Sumatera. Semua ini dilaksanakan dalam karya nyata yang pada akhirnya mau mengutarakan bahwa gereja menjadi tanda kehadiran Allah. Lewat gerakan APP ini, mau mengatakan bahwa Allah dinyatakan hadir dalam setiap tindakan kita, dalam setiap karya kita, dalam membantu, terutama tadi yang dikatakan para saudara-saudara kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Untuk itu, di sini kita mengetahui bahwa misi gereja adalah menghadirkan kasih Kristus, terutama kepada kaum miskin, lemah, difabel, miskin, dan tersingkir tadi. Kelima kelompok ini. Jadi kehadiran gereja terutama untuk menyatakan kasih itu sendiri kepada mereka ini. Lalu bagian yang kedua adalah kepedulian kepada mereka menjadi tolok ukur iman yang hidup itu. Kita sebagai orang beriman, dikatakan orang beriman, maka kepedulian kita menjadi tolok ukur kita kepada saudara-saudara kita. Maka hal inilah yang mau ditujukan dalam kegiatan APP kita, dalam permenungan kita, di mana APP mengajak umat untuk terus merawat semangat berbagi. Dalam setiap gerakan APP kita, dalam setiap permenungan APP kita, senantiasa kita mengajak umat kita untuk membuat aksi nyata, entah kecil, dan semuanya itu untuk membangun semangat berbagi, berbela rasa, dan membangun keadilan sosial secara berkelanjutan. Untuk itu, di keuskupan kita, Keuskupan Sibolga, tim Lokakarya, melihat semuanya ini sebagai sesuatu yang masih sangat kontekstual dengan situasi kita di Keuskupan Sibolga. Terutama pada akhirnya kita merasakan dampak dari apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang mengalami musibah tanah longsor, banjir bandang, dan akhirnya segala sesuatu yang ada pada mereka hilang lenyap begitu saja. Untuk itu, kita di Keuskupan Sibolga langsung mengadopsi tema nasional itu sebagai tema APP juga di keuskupan kita, Keuskupan Sibolga. Di mana temanya adalah Gerakan Misioner Gereja dalam menghadirkan pengharapan. Tema ini kemudian dibagi dalam 5 sub-sub tema kecil yang menjadi tema-tema pertemuan kita selama 5 kali pertemuan, 5 kali hari Minggu Prapaskah. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, dimulai dengan doa sebagai sumber gerakan aksi puasa pembangunan dalam bermisi. Tadi seperti yang dikatakan bahwa doa menjadi sumber gerakan misi. Ini menjadi tema pertemuan pertama untuk pertemuan kali pertama. Dalam pertemuan ini akan diajak untuk merenungkan Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 sampai bab 13 ayat 3. Kisah ini mau menunjukkan
bagaimana Barnabas dan Saulus diutus untuk bermisi. Sebelum diutus, Barnabas dan Saulus itu diajak dalam doa. Mereka dimurnikan dulu lewat doa, puasa. Sehingga setelah berdoa, berpuasa, akhirnya diputuskan oleh para rasul untuk mengutus mereka bermisi. Di sini mau ditekankan bagaimana doa itu sendiri menjadi aksi, gerakan aksi misi. Maka dalam pertemuan pertama ini, umat diharapkan mampu memahami doa dan puasa sebagai sumber gerakan APP. Dan yang kedua adalah umat kita mampu memahami doa sebagai sumber gerakan untuk bermisi. Doa kita laksanakan dalam APP dan doa kita laksanakan untuk kegiatan misi kita. Itulah inti dari pertemuan pertama. Pertemuan kedua dengan tema pantang dan puasa dasar solidaritas misioner. Lewat bacaan dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11, kita merenungkan bagaimana ketika Yesus dicobai di padang gurun selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Di sana begitu banyak godaan. Dan terutama 3 godaan utama yang selalu menjadi bahan permenungan bagi kita ketika masa Prapaskah. Bagaimana Yesus ditawarkan kemuliaan, kekuasaan, dan bahkan makanan. Nah, itu dia. Lewat permenungan itu, kemudian kita diajak untuk memahami bahwa dengan pantang dan puasa, kita akan semakin memiliki empati dan kepedulian untuk mereka yang berkekurangan. Dan tujuan yang kedua ialah memiliki kesadaran dan kepedulian untuk berbagi sebagai buah pantang dan puasa. Apa yang dialami Yesus tentu tidak jauh-jauh dari apa yang kita alami. Maka lewat itu kita diminta untuk merenungkan bagaimana kita menahan diri. Pertemuan ketiga dengan tema berbagi dengan sukacita merupakan buah pertobatan. Dalam pertemuan ketiga ini, kita diajak untuk merenungkan bacaan dari kitab. Kita diajak untuk merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 1 sampai 15. Di mana Paulus menekankan pelayanan dengan kasih yang tanpa pamrih. Lewat ini, kita mengajak umat kita untuk membedakan pemberian yang spontan dengan pemberian yang dikumpulkan pada saat pantang dan puasa. Sering sekali umat kita pada saat Jumat Agung ketika mau menyerahkan APP, langsung tarik dari kantong seberapa besar yang dia pikirkan. Sebut saja contohnya 200.000, dia langsung kasih. Apa gunanya kalau hanya sekedar spontanitas? Itu tidak mengakar dalam diri sebagai buah dari pertobatan dan pantang kita. Kita menekankan kepada umat kita menggunakan celengan APP. Celengan APP bukan mau menekankan mengajak umat untuk menyimpan terlalu banyak, tetapi lewat derma harian, lewat permenungan setiap hari, itulah yang akan menjadi lebih baik. Karena betul-betul dirasakan, dijiwai apa yang diberikan itu berdasarkan kekurangan kita dan bukan karena kelebihan kita. Poin yang kedua yang mau diutarakan ialah menyadarkan bahwa apa yang disisihkan untuk menjalankan pantang dan puasa
juga merupakan wujud pertobatan. Jadi pertobatan itu tidak henti-henti. Dari hari ke hari terus melakukan pertobatan. Terus melakukan pemurnian diri. Bukan seketika saja. Maka jangan ditanya bagaimana pemberian ketika hari Jumat Agung saja. Ya, baiknya kita merasakan perjalanannya, dinamikanya. Karena dinamika itu lebih penting. Pada pertemuan yang keempat, dengan tema APP menghadirkan harapan bagi jeritan bumi dan orang miskin. Lewat bacaan dari Injil Matius bab 26 ayat 6 sampai 13, di mana Yesus diurapi dengan minyak mahal oleh seorang perempuan. Kita mau mengajak umat kita untuk melihat derma kita itu. Derma yang terkumpul dalam pelaksanaan APP melalui doa, puasa dan pantang dipakai oleh gereja untuk menjawab jeritan bumi dan menghadirkan pengharapan. Kalau dipikir-pikir, seperti perbincangan yang ada dalam Injil Matius ini, ketika para murid melihat bagaimana seorang wanita itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak harum yang mahal, mereka spontan berpikir, lebih bagus itu digunakan. Tetapi buah dari pertobatan itu jauh lebih penting. Dan untuk menjawab sekali lagi jeritan bumi dan menghadirkan pengharapan. Tujuan yang keduanya adalah derma yang terkumpul itu dalam pelaksanaan APP melalui doa, puasa dan pantang dipakai oleh gereja untuk menjawab penderitaan orang miskin yang menghadirkan pengharapan. Jadi inilah yang diharapkan, bahwa apa yang kita beri itu bukan soal besar kecilnya, tetapi untuk menjawab, untuk menanggapi jeritan para saudara kita. Entah itu dari kekurangan kita. Kita rela berbagi, kita rela memikul salib itu secara bersama. Pada pertemuan yang terakhir, pertemuan kelima, itu dengan tema mewujudkan misi APP dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Lewat bacaan dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Ini sudah sering-sering dipakai. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita di sini mengajak umat kita untuk senantiasa melihat bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran mewujudkan iman melalui perbuatan-perbuatan yang baik, melalui perbuatan-perbuatan kasih. Dan seterusnya, kita mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam misi gereja. Lewat perbuatan kasih yang mereka tunjukkan, yakni adalah iman mereka, mereka juga ikut serta dalam misi gereja itu sendiri. Catatan terakhir. Bahan pendalaman iman APP tahun 2026 ini dilaksanakan dengan metode sebagaimana yang umumnya kita pakai, metode katekese. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kerangkanya tidak perlu lagi kami ulang, kita sudah tahu bersama. Namun, dengan ini diharapkan kiranya para fasilitator dapat memahami dan mempunyai persiapan dengan baik. Kalau muspas sering dikatakan bahan tidak baik. Kadang-kadang kami berkecil hati sebagai tim yang bersusah payah untuk membuatnya. Tetapi dalam evaluasi kami, sering sekali kami mengatakan bahan yang baik jika tidak dibawakan dengan persiapan yang baik, tentu tidak akan baik. Tetapi alangkah baiknya jika bahan yang tidak baik pun
kalau dibawakan dengan baik, pasti nilainya akan baik. Ini hanya sekedar sharingnya. Sekali lagi, itu harapan bahwa para fasilitator lebih dahulu memahami, menyiapkan diri untuk mengetahui pertemuan atau arah pertemuan sebelum pendalaman APP, sehingga tujuan dari pertemuan dapat tercapai. Catatan yang kedua adalah, sebelum pendalaman APP, perlu juga diperhatikan sarana-sarana yang digunakan. Baik itu kitab suci, salib, lilin, buku nyanyian, poster, dan lain-lain. Tentu juga penting dilihat dekorasi kita di ruangan pertemuan kita di mana dilaksanakan. Catatan yang ketiga adalah, terkhusus ini untuk edisi terjemahan. Baik terjemahan dalam bahasa Nias maupun dalam terjemahan bahasa Batak. Kami sering bersharing di antara kami ketika menerjemah bahwa ada banyak kata-kata yang sulit ditemukan padanan katanya dalam bahasa Nias atau bahasa Batak. Untuk itu, harapan kami kiranya kita lewat bahan bahasa Indonesia, kita dapat menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi lapangan kita masing-masing. Dan juga harapan kami lagi, jika berkenan, kata-kata itu kemudian bisa diinformasikan ke kami. Untuk apa? Untuk menjadi bahan di kemudian hari ketika dilaksanakan penerjemahan bahan-bahan. Dan kita juga bisa bersharing untuk bisa menemukan padanan kata yang cocok untuk setiap terjemahan. Akhirnya, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam sosialisasi ini. Kurang lebih saya memohon maaf jika ada kekurangan, dan mari kita melengkapinya dalam hati masing-masing. Dan jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Ya Ahobu, Horas, Maju Ajwa.